Perkenalkan nama saya Tiara, Ustadz. Saya mau bertanya, kenapa hidup itu ujiannya terus bertubi-tubi ya Ustadz? Jadi saya menikah dengan suami itu karena ta'aruf, karena Allah. Awal pernikahan itu saya keguguran Ustadz. Akhirnya saya resign dari pekerjaan dan promil. Dalam waktu 5 tahun pertama itu kami dikaruniai 3 orang anak, tapi karena yang bekerja itu suami aja, jadi hidup kami tuh pas-pasan Ustadz. Suami saya mengajarkan saya untuk sabar, menerima semuanya ini dengan ikhlas, ini rezeki dari Allah gitu. Tapi qadarullah ketika usia pernikahan ke-6, ke-7, suami saya mengalami penyakit Ustadz. Awalnya dia di PHK dulu tahun 2023, kemudian kecelakaan. Dari kecelakaan itu divonis penyakit langka, yaitu pengeroposan tulang seluruh badan yang akibatnya mengalami penyusutan sebanyak 20 cm tinggi badannya Ustaz. Komplikasi juga ginjal, jantung, dan infeksi paru-paru. Akhirnya dia harus cuci darah 2 kali seminggu. Kami bolak-balik ke rumah sakit. Qadarullah 40 hari sebelum pernikahan yang ke-8, beliau dipanggil oleh Allah kembali ke rahmatullah. Saya ingin bertanya Ustadz, kenapa pilihan hidup saya dan suami karena Allah itu terus ujiannya itu bertubi-tubi ya Ustadz? Setelah 30 hari suami meninggal itu, mama saya meninggal juga Ustadz. Di mana kondisinya sebelumnya mama saya itu tinggal bersama kami karena ayah sudah meninggal. Beliau mengalah karena suami saya sakit, pulang ke rumahnya bersama kakak saya. Saya tidak ada waktu untuk menemani beliau di rumah sakit mama saya karena kena cancer liver. Pada saat saya pulang ke rumah orang tua saya untuk menjenguk orang tua saya juga, itu keesokan harinya beliau meninggal, Ustaz. Saya merasa bersalah, apakah saya menjadi anak yang durhaka kepada orang tua ketika saya tidak bisa menemani beliau ketika sakit, Ustaz. Bunda, Ahilman akan menjawab pertama dengan satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang tertimpa suatu penyakit, kesedihan, kekecewaan, bahkan duri yang pernah menusuk kakinya, kecuali Allah akan menghapuskan dengannya sebagian dosa yang pernah dilakukannya. Maka mohon maaf, untuk kita yang sedang sakit, untuk kita yang sedang diuji, percayalah, kalau kita sabar, kalau kita ridha menerima ujian itu, Allah sedang menghapuskan setiap dosa yang pernah kita lakukan. Maka mohon maaf, untuk kita yang sedang sakit dan keadaan sakitnya membuat kita lebih dekat dengan Allah, justru kita lebih beruntung dan lebih bahagia dibanding mereka yang sehat, tapi sehatnya tidak jadi jalan buat mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bunda, jangan pernah merasa ujian itu adalah cara Allah membenci bunda. Jangan merasa bunda Allah marah sama bunda dengan sakit, jangan. Mulai hari ini tataplah semua ujian itu adalah cara Allah mencintai hambanya. Cara Allah mencintai bunda. Suami sakit, kemudian suami wafat, kemudian ibu juga menyusul wafat. Allah yang menitipkannya lebih sayang kepada yang dititipkannya, betul? Serahkan semua sama Allah. Yakin Allah tidak mungkin meletakkan sesuatu yang bikin kita sakit kecuali Allah menyiapkan banyak kebaikan. Genggam tangan anak-anak, melangkah lagi, sabar. Salam buat anak-anak, tetap kuat dan tegar. Ahilman
sejak kecil juga anak yatim. Saya ditinggal ayah saya ketika saya kecil. Dan saya merasakan sekali bagaimana perasaan ibu, perasaan anak. Tapi percayalah, hidup harus terus melangkah. Hidup harus terus berjalan. Didik anaknya, bersamai anak-anak jadi anak yang soleh. Agar ayah dan neneknya yang telah kembali itu bisa mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.